Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Ya, jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar ke depan kita semua sebagai warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak. Ya, dan untuk hari ini teman-teman kita akan membahas topik tentang kewajiban perpajakan untuk CV gitu ya. Dan apa-apa saja yang bisa kita manfaatkan agar bisa bayar pajak lebih murah untuk CV gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ceritanya kenapa topik ini saya buat kan videonya karena kemarin pas ketemu dengan teman-teman lama ternyata mereka sudah pada buat CV gitu ya. Nah, pas saya tanya-tanya dari sisi perpajakannya, justru mereka pada bingung soal pajaknya gitu ya. Ada yang sudah dapat surat tagihan denda pajak gitu ya karena telat lapor, ada yang sudah sering banget disurati dari KPP gitu ya, tapi tidak mengerti itu surat apa gitu ya. Jadi hari ini spesial buat kalian saya buatkan videonya teman-teman ya. Tapi sebelum saya mulai saya perlu disclaimer dulu ya teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis ya, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Jadi Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Ya, jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda. Ya, nah untuk teman-teman yang mau bertanya langsung secara gratis boleh lewat live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Nah, mengenai topik hari ini teman-teman. Nah, sebelumnya kita mungkin boleh bahas dulu sebetulnya persekutuan komanditer atau CV itu apa sih gitu ya. Jadi persekutuan komanditer atau CV ini merupakan persekutuan yang dibangun oleh seseorang atau sekelompok yang mempercayakan uangnya atau barang kepada seseorang atau kelompok untuk menjalankan perusahaan ya. Jadi ini serta bertindak sebagai pemimpin ya. Maka dari itu di dalam CV itu dikenal dengan istilah sekutu ya. Dalam sekutu yang dimaksud adalah sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini dipahami sebagai sekutu yang menjalankan perusahaan gitu ya, dan berhak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Sementara sekutu pasif ini hanya berperan melibatkan modal dalam persekutuan tersebut. Ya, pendirian CV dilakukan dengan akta yang ditandatangani oleh notaris. Ya, tetapi CV ini tidak merupakan entitas yang terpisah dari pemiliknya ya, seperti badan usaha yang berbentuk PT gitu ya. Nah, teman-teman, dalam CV apa saja sih ketentuan umum kewajiban perpajakannya ya? Jadi CV ini memiliki kewajiban pajak subjektif yang dimulai sejak didirikan hingga terjadi masa pembubaran ya. Nah, objek pajak CV itu adalah penghasilan, teman-teman, ya. Berarti seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima itu wajib jadi seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.
Ya, jadi tambahan kemampuan ekonomis tersebut ini dapat digunakan sebagai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak terkait dengan nama dan dalam bentuk apapun, gitu ya. Nah, misalnya laba atas penjualan atau pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, serta bentuk badan usaha lainnya. Nah, kedudukan CV ini sebagai subjek pajak ya, menjadi dasar hak dan kewajiban CV dalam undang-undang pajak. Ya, nah apa saja jenis-jenis pajak yang secara umum yang harus dipenuhi oleh CV gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini CV wajib melakukan pemotongan pajak PPh pasal 21 gitu ya, yang dikenakan atas penghasilan karyawan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi itu kewajiban CV yang pertama, memotong pajak PPh pasal 21 gitu ya. Oke. Yang kedua, ini CV yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya atau PKP ini harus menerbitkan faktur pajak ya dan melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN itu sebesar 11% dari harga jual atau nilai penggantian gitu ya. Nah, jika CV melakukan penyerahan terutang PPN sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa gitu ya dan pajak penjualan atas barang mewah gitu ya, maka ini wajib hukumnya untuk menerbitkan yang namanya faktur pajak ya. Nah, yang ketiga, ini CV akan dipungut PPN dan PPh pasal 22 atau 23 jika CV bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah. Ya, itu kewajiban pajaknya. Nah, selanjutnya CV juga harus memotong atau menyetor PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Ya, ini apabila CV melakukan penjualan atau penyewaan tanah dan atau bangunan gitu ya. Nah, kemudian ini CV harus membayar angsuran PPh pasal 25 ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu ya. Nah, itu kewajiban-kewajiban perpajakannya. Nah, pajak yang telah dipotong ini dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak pasal 24 Undang-Undang PPh ya, jika CV memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong di negara tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, namun ini jika CV Anda gitu ya belum berfungsi atau belum berjalan sebagaimana mestinya, ini Anda hanya perlu mengajukan surat pemberitahuan tahunan gitu ya, SPT tahunan untuk keperluan perpajakannya. Jadi tidak wajib untuk yang menyetorkan atau melaporkan pajak-pajak yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, tapi tentu saja ini akan memiliki akibat yang berbeda dari yang dijelaskan tadi gitu ya, karena CV wajib membayar pajak dari saat pembentukannya ya hingga pembubaran jika sudah beroperasi ya. Nah, kemudian ini keuntungan CV dari sisi perpajakan ini yang bisa dimanfaatkan pemilik CV gitu ya agar tarif pajaknya bisa lebih kecil gitu ya, lebih rendah gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan badan usaha lainnya gitu ya, menurut pasal 111 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur pasal 4 yang mengubah pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh gitu ya. Nah, CV memiliki ketentuan-ketentuan khusus di bidang perpajakan. Jadi seperti bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham ini dikecualikan dari objek pajak gitu ya. Nah, selain itu untuk kepentingan pengenaan pajak ini CV merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan yaitu pada tingkat badan tersebut ya. Nah, oleh karena itu
untuk CV gitu ya, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak ya, yang tadi sesuai dengan pasal 111 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPH gitu ya. Jadi kalau misalnya sederhananya ya, bahasa sederhananya, jadi keuntungan CV yang dibagikan kepada anggotanya itu kan disebut prive ya, dan ini tidak lagi dikenakan pajak penghasilan ya, seperti dividen gitu ya, untuk PT. Jadi kalau CV dapat prive udah nggak harus bayar pajak penghasilan lagi untuk pemiliknya ya. Nah, ini ada cara lagi nih agar pajaknya lebih murah. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, CV termasuk dalam jenis usaha yang dapat memanfaatkan PP 23 tahun 2018 ini ya untuk memakai tarif PPh final UMKM yang sebesar 0,5% selama 4 tahun sejak diterbitkannya NPWP CV gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan baru tahun ini mendirikan CV-nya, maka tarif UMKM 0,5% ini bisa dimanfaatkan untuk 4 tahun ke depan ya. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan oleh pemilik CV untuk meringankan beban pajaknya gitu ya. Nah, tinggal kalikan saja total omset dikali dengan 0,5% dan disetorkan setiap bulannya teman-teman ya. Nah, tapi ini perlu diingat juga ya, untuk CV yang sudah ada sejak 2018, maka tahun ini adalah tahun terakhir untuk bisa menggunakan tarif pajak ini gitu ya. Di tahun depan itu akan kembali ke tarif normal sebesar 22% dari profit ya, atau laba bersih dari CV ya. Tapi ini ada satu lagi keuntungan ya yang buat CV yang beralih ke tarif normal, yaitu boleh menggunakan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPH gitu ya. Jadi bagi CV yang omsetnya belum sampai 4,8 miliar ya per tahun, ini akan dikenakan pengurangan tarif sebesar 50% dari penghasilan yang harusnya kena pajak gitu ya. Nah, atau 11% ya dikalikan penghasilan kena pajak gitu ya. Ini kan cukup membantu 50% gitu ya teman-teman ya. Dan saya rasa ini akan sangat membantu untuk pengusaha yang berbentuk CV ya. Nah, itu saja untuk hari ini teman-teman ya. Jika ada yang mau bertanya seputar perpajakan, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, ini bisa hubungi saya di website www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Oke teman-teman, terima kasih semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.